dari Demokrat. Silakan Pak Lokot. Terima kasih pimpinan, para anggota Komisi 5 yang saya hormati, Ibu Bapak Kepala Badan beserta seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi kawan-kawan anggota Komisi 5 sudah banyak menyampaikan tentang apresiasi atas raihan WTP dan kinerja yang tetap maksimal dengan efisiensi yang ada pada badan Bapak dan Ibu masing-masing. Saya singkat saja, saya langsung ke substansi saja, Bu. Saya bicara ke Ibu Dwi Korita terkait dengan BMKG. Kemarin pada waktu reses itu ada beberapa masyarakat datang ke rumah saya. Mereka itu tenaga pemantau atau pengawas hujan cuaca ya, yang gajinya 300.000 di masing-masing desa. Ini luar biasanya nih Bu BMKG nih, kawan-kawan BMKG. Tadi tidak disampaikan bahwasanya mereka itu cuma gajinya hanya sampai bulan April. Nah, makanya tolong dijelaskan sama kita, dengan efisiensi ini bahkan mereka bilang mereka hanya bisa sampai gaji bulan April, maksimal tuh di bulan Juni. Tolong disampaikan ke kita. Tadi Mas Danang dari Gerindra menyampaikan benar sekali. Kita di Komisi 5 ini enggak mulu-mulu menerima laporan tentang prestasi yang baik yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya. Kita sebagai mitra kerja, kita juga pasti mampu memberikan bantuan kepada Bapak dan Ibu. Hari ini pemimpin negeri ini Pak Prabowo itu sama kayak Pak SBY, tentara Bu, Pak. Dia nggak akan biarkan pasukannya bekerja itu kalau nggak siap. Artinya segala kebutuhan yang ada pada badan Bapak dan Ibu masing-masing, tentu saja selagi itu bisa dipertanggungjawabkan ketika terjadi apa tadi efisiensi, relaksasi apapun itu, ternyata kebutuhannya tidak bisa ditunda. Tolong disampaikan di kita di sini. Kita paham karena kalau bicara hierarki, Bapak Ibu semua pasti apapun yang diperintahkan oleh pimpinan di negara ini pasti dilaksanakan. Tapi kami sebagai mitra kalian bisa membantu kok. Itu terkait tadi gaji pemantau hujan. Tolong nanti jelaskan ke saya supaya saya bisa menjelaskan ke masyarakat kami di Sumatera Utara. Lumayan banyak Pak, ratusan orang itu pekerjanya. Iya, benar ya. Oke. Berikutnya terkait kerja-kerja untuk memprediksi cuaca. Kemarin pada waktu laporan pertanggungjawaban angkutan lebaran, BMKG menyampaikan Pak Sestama banyak melakukan modifikasi cuaca dengan menyewa pesawat. Kok saya berpikir begini, Bu? Pesawat untuk modifikasi cuaca itu adalah instrumen yang penting buat BMKG. Karena kalau kalian minjem, misalkan punya Basarnas, atau punya Polri, atau punya siapapun, mereka kan sudah ada tupoksinya masing-masing. Sepemahaman saya, Basarnas ini bisa memprediksi dari jauh hari tentang cuaca dan lain, Basarnas, BMKG bisa memprediksi dari jauh hari tentang kondisi cuaca di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga kalau BMKG punya pesawat, tidak nyewa lagi, BMKG ini juga bisa mempersiapkan seluruh instrumen serta kebutuhannya untuk mendukung seluruh kegiatan. Tadi kan Ibu memaparkan, kegiatan ini mendukung Astas Cita 1, 2, dan lain-lain. Saya gampangnya hari ini terkait ketahanan pangan aja deh, yang ada hubungan sama cuaca. Kalau tidak bisa dikerjakan dengan baik, kadang-kadang cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa daerah itu maka akan menghancurkan harapan para petani kita di sana. Itu terkait BMKG. Terkait Pak Basarnas. Pak Basarnas dua saja. Yang pertama terkait dengan informasi yang saya terima. Sudah mulai terjadi kanibalisme di Basarnas terhadap spare part. Ini dari, kalau Basarnas nggak mungkin ngomong begini ke kita. Ini dari kawan-kawan yang banyak terlibat bekerja sama yang Bapak didik di lapangan untuk melakukan pertolongan ketika terjadi bencana atau kecelakaan yang bisa merenggut atau mengancam nyawa manusia. Dulu kalau di kereta itu Mas Danang tuh seneng tuh melakukan kanibalisme. Artinya spare part-nya tidak ada karena keterbatasan anggaran, maka Bapak menggunakan spare part yang dari
pesawat atau kapal atau vehicle yang lain untuk digunakan di situ. Sama saya sampaikan seperti awal tadi, prestasi Bapak tentang WTP, tentang Bapak tetap mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh negara hari ini itu, apresiasinya iya. Tapi tolong dong, Pak, jangan sampai nanti dengan keterbatasan vehicle alat kerja yang ada di Basarnas, jangankan nolong orang, Pak, anggota Bapak sendiri nanti yang kehilangan nyawa. Karena sudah ada kejadian di tempat saya pada waktu longsor di Sibolangit, banjir bandang, 2 anggota Bapak itu hanyut. Saya tidak bilang ini karena keterbatasan vehicle atau alat bantu, tetapi bisa menjadi hal yang memilukan buat kita. Sama yang seperti saya sampaikan tadi, apalagi Pak Kepala Basarnas, seorang jenderal, Bapak tahu sendiri, nggak akan diberikan pimpinan kita di negara ini, kita bertempur di lapangan sana ketika kita tidak dipersiapkan oleh negara ini untuk memang mampu menangkan pertempuran itu, benar nggak? Itu yang pertama. Yang terakhir, saya sering menyampaikan ini, Pak, ini sederhana, bukan tanggung jawab Bapak. Sebenarnya terkait kurikulum ini ada di komisi yang lain, karena terkait dengan pendidikan SAR usia dini. Basarnas sudah melakukan ada kegiatan SAR Go to School. Cuma saya tanya sama anak-anak saya yang juga yang sekolah, SAR itu belum pernah ke schoolnya, ke sekolahnya. Saya hari ini kalau anak saya ada mau kemana Aiman? Ini ada field trip ke Bogor, ini. Saya jantungan, Pak. Saya nggak takut dengan banjir bandang, saya nggak khawatir dengan situasi yang memang ditakdirkan Tuhan jika terjadi ada bencana. Tapi yang saya khawatir, saya memang nggak mampu mendidik anak saya untuk tanggap dengan situasi SAR seperti itu. Makanya harapan kami, saya seringkali menyampaikan, coba Bapak susunkan bersama teman-teman kurikulum SAR untuk nanti kita ajukan bersama. Kalau misalkan Komisi 10 yang membilangi pendidikan tidak bisa, maka kita akan memintakan kepada pimpinan nanti untuk bagaimana SAR ini masuk ke seluruh sekolah, minimal melalui modulnya dulu. Sehingga hari-hari ke depan bisa jadi nanti bukan kami yang menyelamatkan anak kami, bisa anak kami yang ngerti SAR menyelamat kami ketika terjadi bencana. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.